Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang motivasi, percaya diri, dan persepsi dalam psikologi olahraga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Mayori Musdalifah, NIM 19086039. Saya Melisa Dispira Putri, NIM 19086369. Perkenalkan, nama saya Lorisa Rohadatulaisi dengan NIM 19086036. Perkenalkan, nama saya Mahendra Sidik, NIM 19086038. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu motivasi. Menurut David Kress 1962, menyatakan bahwa motivasi adalah kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah laku. Motivasi dapat dilihat sebagai suatu proses dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang kuat menunjukkan bahwa dalam diri tersebut tertanam dorongan kuat untuk dapat melakukan sesuatu. Ditinjau dari fungsi diri seseorang, motivasi dapat dibedakan antara motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik dan motivasi dari dalam atau intrinsik. Dengan pendekatan psikologis, diharapkan atlet dalam setiap penampilannya dapat memperlihatkan motivasi yang kuat untuk bermain sebaik-baiknya, sehingga dapat memenangkan pertandingan. Jenis-jenis motivasi. Motivasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu motivasi intrinsik, adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu yang menyebabkan individu beradaptasi dalam olahraga. Dorongan ini berasal dari pelatih, guru, orang tua, bangsa atau berupa hadiah, sertifikat atau penghargaan atau uang, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, atlet itu sendiri. Atlet memang peranan sentral dari munculnya motivasi, dan atlet itu sendiri juga yang mengatur dirinya untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Faktor yang kedua yaitu hasil penampilan. Hasil penampilan sangat menentukan motivasi seseorang atlet selanjutnya. Kekalahan dalam pertandingan sebelumnya akan berdampak negatif terhadap motivasi atlet berikutnya, dan begitu pun sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu suasana pertandingan. Suasana pertandingan sangat menentukan emosi seseorang atlet. Emosi yang sudah terganggu oleh kondisi pertandingan yang tidak menyenangkan akan berdampak pada motivasi atlet dalam menyelesaikan atau memenangkan pertandingan, dan begitu pun sebaliknya. Faktor yang keempat atau yang terakhir yaitu tugas atau penampilan. Motivasi juga ditentukan oleh tugas atau penampilan yang dilakukan oleh seorang atlet. Jika tugas berhasil dengan baik diselesaikan, keyakinan atlet akan meningkat, dan begitu pun sebaliknya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Melisa Despira. Kepada Melisa Despira saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Dispira Putri, ingin melanjutkan materi yang dibacakan oleh Mayori. Baiklah, nomor 1, hubungan motivasi dan olahraga. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi olahraga adalah keseluruhan daya penggerak motif-motif dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan berolahraga, menjamin kelangsungan latihan dan memberi arah pada kegiatan latihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Olahraga digemari anak-anak, pemuda, dan para orang tua karena memiliki tertarik untuk mengembangkan sebagai kemampuan, menumbuhkan harapan-harapan, memberikan pengalaman yang membanggakan, meningkatkan kesehatan jasmani, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Melalui olahraga, para pemuda mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuan, mendapatkan pengakuan dan popularitas, menemukan teman-teman baru, serta pengalaman bepergian dan bertanding yang mendatangkan kegembiraan dan kepuasan. Olahraga merupakan aktivitas yang unik di mana semua memerlukan hubungan yang harmonis dan ideal antara proses berpikir, emosi, dan gerakan. Kedua, teori motivasi. Yang pertama,
Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhannya. Sehubungan dengan pandangan ini, maka pelatih atau pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang dominan setiap individu. Yang kedua, teori naluri. Teori ini menghubungkan kelakuan manusia dengan macam-macam naluri, seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan mengembangkan jenis. Kebiasaan tindakan dan tingkah lakunya digerakkan oleh naluri tersebut. Untuk itu, guru, pelatih, dan pembina dalam proses belajar atau latihan perlu memperhatikan naluri-naluri individu dan mendeteksi naluri yang dominan pada setiap individu. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi. Yang ketiga ya. Motivasi memegang peranan yang penting dalam olahraga prestasi. Seorang atlet harus mampu menjaga motivasinya agar tetap dalam level yang tinggi, baik dalam proses latihan maupun pada saat menjalani pertandingan. Motivasi memang bukanlah kondisi yang tidak bisa berubah. Setiap saat motivasi atlet bisa mengalami perubahan, sehingga diperlukan sebuah upaya agar motivasi tetap terjaga pada level yang optimal. 1. Menetapkan sasaran, goal setting. Sasaran juga harus dibuat bertingkat dengan membedakan sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek digunakan sebagai batu loncatan untuk meraih sasaran yang lebih tinggi. Kedua, nasihat prakompetisi. Pelatih sering berusaha ekstra keras untuk memberikan nasihat pada atlet menjelang pertandingan dalam rangka mempersiapkan atlet secara lebih baik pada menjelang pertandingan. Selanjutnya, yang nomor 6. Peranan motivasi dalam olahraga. Dalam dunia olahraga, motivasi juga menjadi hal yang penting khususnya bagi atlet. Atlet yang berlatih dengan giat dan teratur memiliki tujuan dan keinginan menjadi juara atau pemenang di cabang yang mereka geluti. Untuk mencapai tujuan tersebut, bukan hanya teknik, fisik, taktik yang bagus, namun seseorang atlet harus memiliki motivasi dapat menjadikan dirinya antusias dalam meraih tujuannya tersebut. Dalam melakukan suatu pekerjaan, motivasi akan menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukan dalam memperoleh hasil yang maksimal. Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka usaha yang akan dilakukan juga akan maksimal, sedangkan orang yang memiliki motivasi yang rendah, maka usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuannya juga tidak akan maksimal. Sama halnya dengan seorang atlet. Jika seorang atlet mengalami kejenuhan pada masa latihan, maka latihan yang dilakukan tidak akan maksimal. Pada saat itulah sangat diperlukan penyemangat atau energi pendukung, yaitu motivasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu hal yang dapat kita andalkan dan selalu kita bahkan dalam mencapai sesuatu. Begitu pula dalam era modern seperti saat ini. Rasa percaya diri dapat memiliki arti yang beragam, salah satunya physical confidence atau kepercayaan diri secara fisik. Hubungan percaya diri dalam olahraga. Olahraga merupakan salah satu cara yang paling penting dilakukan untuk mendapatkan physical condition tersebut. Ketidakseimbangan prosedur, otot-otot yang tegang, dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan fisik sehari-hari merupakan salah satu alasan mengapa olahraga dibutuhkan. 1. Rasa percapaian. Berolahraga, rasa percapaian diri akan meningkatkan karena kita telah mau menyemangati diri sendiri untuk aktif bergerak ketimbang hanya duduk dalam mendengarkan masalah. 2. Meningkatkan rasa nyaman. Saat fisik aktif, tubuh melepaskan senyawa endorfin yang mampu mencegah stres dan membuat kondisi psikologi seseorang tersebut lebih nyaman. 3. Kesehatan fisik. Olahraga secara rutin akan membuat sistem imun meningkat dan menangkal berbagai virus serta penyakit yang berbahaya. 4. Penampilan lebih menarik. Olahraga membuat penampilan dan membentuk tubuh menjadi lebih baik. Penampilan yang cantik dan menarik akan meningkatkan rasa percaya diri setiap orang. 5.
memperbaiki mood. Jika perasaan sedang sedih ataupun buruk, olahraga dapat membuat kita merasa lebih baik dan kembali percaya diri. 6. Bersosialisasi dengan orang baru. Mengikuti kelas di game, jogging, dan sekitar rumah ataupun mengikuti kelas yoga membuat kita dapat mengenal dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru di sekitar kita. 7. Membangkitkan semangat kompetisi. Dengan berolahraga, kita menantang diri dalam suatu kompetisi dan mana kita mencoba untuk melebihi limit ataupun perbatasan sendiri. Setelah tantangan itu tercapai, otomatis kita akan lebih menghargai diri sendiri yang akhirnya membentuk kepercayaan diri. 8. Meningkatkan performa seksual. Olahraga dapat meningkatkan stamina dan perform seksual serta meningkatkan rasa percaya diri yang akan membuat kehidupan seksual seseorang menjadi lebih baik. Perhatikan konsentrasi yang lebih baik. Olahraga dapat meningkatkan perhatian dan konsentrasi yang lebih baik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang baik dalam pekerjaan karena kita dapat menjadi lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 2. Itu macam-macam percaya diri. Kepercayaan diri bisa berubah secara spontan ketika atlet sudah berada dalam lapangan perlombaan. Banyak menyebabkan dari berubahnya kepercayaan diri seseorang atlet, baik itu dari kondisi kepercayaan diri atlet yang tinggi menjadi rendah maupun dari kondisi percaya diri atlet yang rendah menjadi tinggi. A. Kurang percaya diri, lack of confidence. Atlet yang sudah memiliki presentasi baik saat latihan tidak selalu dapat menampilkan kemampuan terbaik di saat perlombaan. Gerakan tersebut kaku dan berat untuk memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Atlet tersebut sedang menghadapi suatu masalah kurang percaya diri. 3. Ciri-ciri orang yang memiliki dan yang tidak memiliki kepercayaan dirinya. Ciri-ciri yang memiliki kepercayaan diri yaitu A. Salah satu, bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu. B. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. C. Mampu menetralisasikan ketegangan yang muncul di dalam situasi tertentu. D. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menjual penampilannya. E. Memiliki kecerdasan yang cukup memadai. F. Memiliki tingkat pendidikan formal yang baik. G. Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menjaga kehidupan, misalnya keterampilan berbahaya asing. H. Memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. I. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik. J. Memiliki pengalaman hidup yang menampilkan pentingnya menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. K. Selalu beraksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya terhadap tentang tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Ini juga menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang tidak memiliki kepercayaan dirinya, yaitu A. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan tertentu. B. Memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi mental, fisik, sosial, dan atau ekonomi. C. Sulit menetralisasikan timbulnya ketegangan di dalam suatu situasi. D. Gugup dan kadang-kadang bicara gagap. E. Memiliki latar belakang pendidikan keluargaan kurang baik. F. Memiliki perkembangan yang kurang baik sejak masa kecil. G. Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. H. Sering menyendiri dari kelompok yang dianggap lebih dari dirinya. I. Mudah putus asa. J. Cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan percaya diri yaitu A. Orang tua. Orang tua merupakan kontak sosial yang paling awal yang dialami oleh seseorang dan yang paling kuat. Maka tak jarang orang-orang dan anak-anak bagaimana dua orang yang sama-sama memiliki rasa dan telepati tinggi
Informasi yang diberikan orang tua kepada anaknya lebih dipercaya daripada informasi yang diberikan oleh orang lain. B. Kawan sebaya. Kawan sebaya merupakan faktor kedua yang sangat dipengaruhi pada kepercayaan diri seseorang. Seringkali individu tersebut memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sayangnya karena lingkungan dan teman-temannya menekan rasa kepercayaan diri individu tersebut yang menyebabkan rasa percaya diri hilang. Yang C. Masyarakat. Masyarakat sangat mementingkan fakta-fakta yang ada pada seseorang anak. Siapa bapaknya, ras dan lain-lain, sehingga hal tersebut mempengaruhi terhadap konsep yang dimiliki oleh setiap individu. Sikap lingkungan yang membuat seseorang takut untuk mencoba, takut untuk berbuat sesuatu, semua harus seperti yang sudah ditentukan. Faktor internal dan eksternalnya, pemikiran individu, pola asuh saat kecil. Sampai di sini pembahasan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mahendra Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang pengertian persepsi. Persepsi dalam kamus psikologi dijelaskan bahwa perception atau persepsi penglihatan tanggapan, yaitu proses di mana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui interpretasi data indera. Persepsi sama dengan tanggapan, daya memahami, penglihatan, sensasi, dan interpretasi. 1. Jenis-jenis persepsi. Persepsi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan proses pemahaman terhadap rangsangan yang diperoleh. 1. Persepsi visual, yaitu persepsi yang didapatkan dari indera penglihatan. 2. Persepsi auditori, yaitu persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan. 3. Persepsi perabaan, yaitu persepsi yang didapat dari indera peraba atau kulit. 4. Persepsi penciuman, yaitu persepsi yang didapatkan dari indera penciuman atau hidung. 5. Persepsi rasa, yaitu persepsi yang dapat dari indera perasaan atau pengecap, yaitu lidah. 2. Proses terjadinya persepsi. Pertama, tahap yang dikenal dengan namanya proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses tanggapannya sesuatu stimulasi objek oleh panca indera. Kedua, tahap yang dikenal dengan proses psikologis, yaitu proses diteruskan stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf. Tahap ketiga, proses yang dikenal dengan nama proses psikologi, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan, dan menilai objek tersebut. Tahap keempat yaitu hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan, gambaran, atau kesan. 4. Prinsip dasar persepsi. 1. Persepsi itu relatif, bukan absolut. Seseorang tidak dapat menyimpulkan secara persis terhadap sesuatu yang dilihatnya. 2. Persepsi itu selektif. Rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah dipelajari dan apa yang pernah menarik perhatiannya. 3. Persepsi itu mempunyai tatanan. Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerima dengan bentuk hubungan-hubungan atau kelompok. 4. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan. Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih dan untuk diterima. Baik, cuman sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.